ya sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herzuna Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Harus terus semangat dan untuk supaya bisa semangat tuh harus sehat dulu begitu ya. Presiden Prabowo Subianto akhirnya bicara juga soal pernyataan sikap dari ratusan jenderal dan perwira menengah TNI yang menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tanah air akhir-akhir ini. Dan salah satu poinnya yang paling banyak disoroti itu adalah desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming, anaknya mantan Presiden ke-7 Joko Widodo itu dipecat karena inkonstitusional. Sejauh ini kan Pak Prabowo hanya diam ya, tidak menyampaikan pernyataan apapun gitu ya. Karena ini pernyataan sejak sudah muncul sejak tanggal 17 ya. Sekarang ini sudah tanggal 25. Nah, Presiden Prabowo itu ternyata seperti dikatakan oleh Bapak Jenderal Wiranto yang sekarang jadi penasihat khususnya Presiden, menyatakan menghormati dan memahami pernyataan para koleganya itu. Prabowo itu menitipkan pesan melalui Jenderal Wiranto yang sekarang itu rupanya jabatannya penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, itu ketika keduanya bertemu di Istana Presiden kemarin, hari Kamis tanggal 24 April 2025, tepat sepekan ya setelah pernyataan itu dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD atau Kopassus. Sebagai sesama alumni Akademi Militer, jadi mereka punya alma mater yang sama, sesama pejuang, Presiden Prabowo, kata Jenderal Wiranto, menghormatinya dan tidak ada niat untuk mengabaikannya. Saya baru saja menghadap Presiden, banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu. Ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu
beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden dia telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih. Apa itu? Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawiran TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya. Bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Kendati tidak disampaikan secara langsung, namun pernyataan Presiden Prabowo itu jelas sangat mengejutkan. Poin-poin pernyataan para purnawirawan yang disampaikan dalam pertemuan di sebuah aula masjid di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ya kenapa di masjid? Karena tadi berkali-kali pindah karena izinnya dipersulit gitu. Ini kan sangat keras pernyataan itu ya.
terutama yang berkaitan dengan posisi mantan Presiden Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming. Pernyataan sikap dari ratusan perwira tinggi dan perwira menengah TNI dari 3 matra atau 3 angkatan itu ditandatangani oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fahru Rozi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Nah, yang sangat mengejutkan itu surat pernyataan itu juga ditandatangani, ini disebutnya mengetahui, adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ini mantan Wakil Presiden dan juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI. Jadi bobot pernyataan itu sangat tinggi. Mengingat Jenderal TNI Tri Sutrisno ini adalah tokoh senior di TNI sekarang yang paling senior saya kira sekarang ya, dan itu sangat dihormati di lingkungan TNI, termasuk juga sangat dihormati oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya bacakan lagi ya, 8 poin pernyataan itu. Nah, nanti kita bahas satu persatu apa yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Jokowi dan Gibran itu. 8 tuntutan itu yang diajukan Forum Purnawirawan sebagai berikut. 1. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan. Ini diskusinya panjang karena ini nanti akan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan juga. Kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Astacita kecuali untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara IKN. Ketiga, menghentikan proyek strategis nasional PSN seperti PIK. 2, rempang dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat. Keempat, menolak masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal. Kelima, menertibkan tata kelola pertambangan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. 6, melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7, mengembalikan fungsi kepolisian RI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Dan 8, mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Ketua Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai cacat secara hukum. Kalau kita cermati dari 8 poin itu, 6 diantaranya berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Joko Widodo dan keluarganya. Misalnya poin 2, 3, 4, 6, dan 7. Ya, ini yang berkaitan langsung dan tidak langsung, tapi yang paling telak adalah poin ke-8. Poin kedua itu tadi langsung menohok karena mendukung program kerja dari pemerintahnya Prabowo kecuali Ibu Kota Negara IKN. Ini kan jelas ini adalah proyek mercusuar yang tadinya menjadi mimpi dari Pak Jokowi untuk diwariskan kepada bangsa ini gitu. Tapi kan sekarang menjadi beban berat buat pemerintahnya Prabowo karena APBN kita cekak dan masih harus menyelesaikan pembangunan ibu kota negara. Yang ketiga, poin ketiga itu menghentikan proyek strategis nasional seperti PIK 2, Rempang dan proyek serupa. Ya ini bagian dari deal-deal antara Pak Jokowi dengan para taipan pengembang. Ini berkaitan dengan karena mereka kemudian melakukan groundbreaking di IKN dan kompensasinya kemudian mereka dapat PSN ya, proyek strategis nasional. Menolak masuknya tenaga kerja asing dan Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal ini juga sangat marak di eranya Pak Jokowi. Kelihatan sekali kalau Pak Jokowi memang sangat menghamba pada kekuasaan yang ada di Cina karena dia sendiri kan menyebutnya kakak tua ya pada waktu itu ya. Ke Xi Jinping itu, apa ya panggilannya kalau dia itu Koko atau Taiko, saya nggak tahu panggilan apa secara Cinanya ya. Kemudian ini melakukan perombakan kabinet dan dengan memecat para menteri yang terutama diduga kuat memiliki loyalitas terhadap Jokowi ya. Jelas ini langsung berkaitan dengan Presiden ke-7 itu ya, Joko Widodo. Kalau mengembalikan fungsi kepolisian RI ini saya kira ada alasan-alasan yang memang konstitusional tapi ada juga alasan yang politis ya. Karena selama ini memang polisi itu dinilai dimanjakan sekali di eranya Pak Jokowi dan ya imbal baliknya mereka mendukung sepenuhnya itu berbagai kebijakan dan termasuk operasi-operasi politik yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya.
Itu yang oleh para pengamat, para aktivis sebutnya, makanya disebut sebagai parcok, partai coklat. Kalau partai itu kan berarti terlibat dalam pemilu ya. Dan kemudian partai coklat ini atau Polri ini sekarang ini dianggap sebagai partai yang terkuat di Indonesia ya, karena strukturnya itu luar biasa sampai ke daerah-daerah dan dibiayai oleh APBN. Nah, yang ke-8 mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jelas ini langsung berkaitan dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming sendiri. Dari poin-poin tadi, dari 8 poin tadi, jelas terlihat ini menjadi dilema dong buat Presiden Prabowo ya. Pertama tentu hubungannya dengan Pak Jokowi, karena dia itu kan selalu menyatakan bahwa mereka itu adalah timnya Pak Jokowi. Pemerintah sekarang adalah kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi, dan Jokowi itu adalah guru politiknya. Jadi nggak mungkin kalau dia kemudian mengambil langkah yang drastis seperti itu. Apalagi dia paham kan sekarang ini Pak Jokowi itu masih sangat kuat cengkeramannya di pemerintahan. Dan itu kan terlihat dari para menteri yang masih sowan ke Pak Jokowi hari Lebaran kemarin dan tidak sungkan-sungkan menyebut Pak Jokowi itu masih bosnya, masih presiden mereka. Nah, ini kemudian di satu sisi Pak Prabowo jelas tidak bisa mengabaikan lagi penolakan dari kelompok civil society, apalagi ini sekarang ditambah dengan dari para senior TNI. Jadi ini ada 2 front setidaknya yang harus dihadapi. Meskipun civil society itu frontnya banyak, tapi kita buat pengelompokan saja satu front civil society itu terdiri dari para aktivis mahasiswa, kampus, kemudian juga para kritisi pemerintahan, LSM dan sebagainya, dan sekarang ditambah senior TNI, jumlahnya ratusan, ini nggak main-main gitu ya. Ini kan jadi dilema buat Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sendiri sekarang sedang menghadapi problem ekonomi dan politik yang sangat berat, ditambah tekanan dari global, terutama kebijakan tarif dari Trump ya. Kemarin mengutus Menteri Erlangga, Menko Erlangga ke Amerika, bukannya tarifnya diturunkan tapi malah dinaikkan kan gitu ya. Dari berapa? Dari 32 jadi 47 kalau tidak salah. Ini kan. Nah, jadi kalau Pak Prabowo itu tetap mempertahankan aliansi politiknya dengan Jokowi, ya dia bakal ditinggalkan oleh rakyat, dan juga ini yang tentu saja tidak boleh terjadi, dia ditinggalkan juga oleh para purnawirawan senior-senior itu. Ini kan bagaimanapun ini ya keluarga besarnya Pak Prabowo sendirilah ya. Satu alma mater itu. Satu perjuangan. Banyak di antara mereka yang saya kira bahu-membahu mempertaruhkan nyawanya di medan tempur dengan Pak Prabowo itu. Tapi bila meninggalkan Jokowi secara frontal, kekuatannya kan masih sangat besar ya. Tadi saya singgung masih banyak menteri yang loyal, belum lagi para Taipan. Ini jelas para Taipan lebih loyal ke Pak Jokowi, karena misalnya Taipan besar seperti Muhtar Yadi saja sowan ke Pak Jokowi bersama anak dan cucunya begitu ya. Belum lagi tentu saja ini aparat penegak hukum, kepolisian dan sebagainya, dan juga di TNI yang masih sekarang ini masih pimpinannya adalah orang-orang dekat Pak Jokowi semua, atau orang kepercayaannya Pak Jokowi yang disebut geng Solo. Makanya ini saya menyebut kalau ada pernyataan seperti itu, walaupun tidak secara langsung dilakukan oleh Prabowo, tapi melalui Pak Wiranto, saya kira ini bobotnya sangat tinggi dan menunjukkan adanya pergeseran ya. Pergeseran dari sikap Pak Prabowo. Kalau sebelumnya kan reaksi Pak Prabowo menyatakan kalau ada orang yang ingin memisahkan dengan Jokowi, ya kata dia dianggap lucu-lucuan aja gitu ya. Dan kemudian ketika ada yang teriak adili Jokowi, Pak Prabowo malah teriak hidup Jokowi. Sekarang saya kira ini beda ya. Ini ada pergeseran sikap, meskipun tidak menyatakan secara terbuka, tidak secara langsung, tapi tadi menyatakan menghormati dan memahami. Nah, itu kan artinya ada understanding dari Pak Prabowo. Gua paham kok, gitu. Tapi tolong juga dipahami situasi saya. Kira-kira itu yang ingin disampaikan gitu. Jelas ini oleh Pak Prabowo, sikap para purnawirawan ini atau pernyataan sikap dari para purnawirawan nggak bisa dianggap remeh. Dengan para jenderal dan termasuk tokoh senior seperti Pak Tri turun gunung, nggak bisa lagi dianggap lucu-lucuan. Apalagi kalau kita lihat ya hubungan personal dari Pak Tri dengan Pak Prabowo itu sangat sangat dekat, dan Pak Prabowo sangat menghormati Pak Tri. Ini setiap kali ketemu Pak Tri itu Pak Prabowo menunjukkan sikap takzimnya sebagai seorang junior kepada senior, dan itu sikap yang korek menurut saya. Memang harus seperti itu ya seorang junior dan kepada senior, apalagi di lingkungan TNI yang hierarkinya sangat ketat itu. Setidaknya saya mencatat 2 momen ya, tapi Anda bisa menambahkan, saya tahu ada beberapa momen lain itu ya. Pertama pada HUT TNI tahun 2024, ketika itu presidennya masih Pak Jokowi dan tapi Pak Prabowo sudah terpilih menjadi presiden.
Waktu itu geger sekali karena Pak Jokowi itu tidak menyalami Pak Tri. Jadi ketika menyalami para mantan wakil presiden itu dilewatkan Pak Tri gitu ya. Tapi sebaliknya Prabowo itu ada juga videonya yang menunjukkan bahwa terlihat momen dia sangat takzim, dia merapihkan, dia memberi hormat pada Pak Tri, kemudian merapihkan bintang jasa yang dikenakan oleh Pak Tri yang tidak rapih begitu ya. Dan yang terbaru itu saya kira yang di HUT Gerindra ya. HUT Gerindra tanggal 15 Februari yang lalu ya, itu HUT Gerindra ke-17. Pak Prabowo terlihat di depan banyak orang dia mencium tangan Pak Tri Sutrisno. Walaupun di situ Pak Prabowo juga momen itu Pak Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Jadi jelas Pak Prabowo sekali ini harus sangat berhati-hati ya. Dia tentu tidak bisa tinggal diam, apalagi menganggap itu lucu-lucuan, tapi dia juga tidak bisa langsung bertindak, memfollow up atau melaksanakan atau mengakomodasi 8 tuntutan dari para seniornya inilah begitu kita sebut ya. Tapi kalau 1-2 saja kemudian bisa disikapi, saya kira sudah sangat bagus. Tapi dengan menyatakan seperti ini, dengan menitip pesan melalui Pak Wiranto yang juga tokoh senior di TNI, sikap Pak Prabowo dalam hal ini sangat jelas dan itu yang saya sebut terjadi pergeseran sikapnya terutama menghadapi Jokowi dan keluarganya. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.